Puji Tuhan. Siapa merasa diberkati Tuhan, coba lambaikan tangannya ke atas. Amin. Kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Nanti disambung lagi dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Seperti ini firman Tuhan, berpujian dan pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, jangan daya berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita baca langsung di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Di sini dua hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Yakobus beserta Paulus, membicarakan tentang suatu cobaan. Kalau Yakobus berkata, saudara-saudara, di dalam cerita ini, kalau kita baca Yakobus pasal pertama ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang berkata sama Yakobus ini sudah agak ada sedikitnya, sudah bocor halus. Ya, kenapa bahagia di dalam cobaan? Padahal semua kalau ditanya tidak menginginkan cobaan, tetapi ini kok bahagia? Anggap ini satu kebahagiaan. Ini Yakobus ini sudah ada masuk anginnya sedikit, bocor halusnya lagi, saudara-saudara. Banyak yang kontroversial menanggapi khotbah daripada Yakobus ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Menganggap suatu kebahagiaan masuk di dalam cobaan. Tahu-tahu saudara-saudara, Yakobus ini sudah naik berapa tingkat imannya ke atas daripada orang banyak pada zamannya. Dia sudah tahu bagaimana caranya untuk mencapai suatu tingkat-tingkat kedewasaan di dalam situasi kehidupan mengiring Kristus, agar kita bisa lebih kuat iman dan kerohanian kita untuk berjalan di dalam perjalanan hidup ini untuk menuju satu sasaran, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di dalam nama Tuhan, orang-orang banyak tidak bisa menerima begitu cepat tentang statement Rasul atau Yakobus ini di dalam khotbah-khotbahnya, saudara-saudara. Karena mereka sangat alergi kepada cobaan. Mereka sangat-sangat tidak mau atau tidak ingin masuk di dalam cobaan, sehingga perjalanan hidupnya selalu mulus berjalan atau mulus-mulus saja berjalan ke depan.
Tetapi ada rahasia di dalamnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, bapak-bapak, saudara-saudara, saya tanya dulu kita sekarang. Kalau kita mau memasukkan anak kita sekolah, dikatakan, ini sekolah SMP atau SD ini yang tidak ada ujian. Bagaimana kira-kira, apakah kita mau memasukkan anak kita sekolah di sana, sekolah yang tidak ada ujian? Kita mau? Kalau ada sekolah yang tidak ada ujiannya, berarti tidak pernah naik kelasnya, saudara-saudara. Jadi kalau sekolah yang ada ujiannya, seleksinya ketat, dan di situ sangat-sangat diperhatikan taraf-taraf pengertian dan IQ dari anak-anak itu, orang banyak biarpun membayar mahal, mereka memasukkan anaknya ke sekolah itu. Beberapa yang lewat kami ada di Jakarta, saudara-saudara. Dikatakan untuk masuk saja untuk sekolah TK ya, dikasih 10 juta per masukan. Kenapa sampai begitu mahal? Oh, karena di situ bagus. Dan semua pelajaran-pelajaran harus benar-benar diajarkan, dimengerti oleh anak-anak sekolah. Dan ujiannya nanti harus mendapat nilai-nilai yang baik. Jadi orang berlomba-lomba masuk karena ada ujian. Tetapi kadang-kadang anak Tuhan sangat alergi, sangat-sangat takut terhadap ujian. Padahal Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu masuk di dalam cobaan. Tetapi yang dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kepada siapa tadi dikatakan saudara-saudara berbahagia? Orang yang bertahan. Orang yang bertahan, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang minder, bukan orang-orang yang lari dari percobaan itu sendiri. Tetapi barang siapa yang bertahan. Kata percobaan di sini dengan kata yang lain, tafsiran yang lain adalah berbahagialah orang, diberkatilah orang yang tahan dalam percobaan. Jadi kata berbahagia tadi digantikan dengan diberkati, saudara-saudara. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada gereja yang ada di Korintus, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan-pencobaan yang datang itu ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita, saudara-saudara, kata Paulus, karena Paulus itu sudah sangat mengerti tentang arti sebuah perjalanan hidup, arti sebuah mengiring Kristus, saudara-saudara. Dia sangat mengerti rahasia-rahasia banyak kehidupan-kehidupan. Sehingga dia mengerti pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa-biasa. Tidak melebihi kekuatan, saudara-saudara. Amin. Siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Coba tunjuk tangan dulu. Kira-kira bagaimana? Tapi saya tahu kira-kira kita semua sudah mengalami cobaan. Tetapi Paulus katakan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa-biasa. Tidak melebihi kekuatan. Seandainya kekuatan saya 100%, tetapi pencobaan yang datang itu hanya sebatas 60% dari kekuatan saya. Itu maksudnya Paulus. Tidak melebihi kekuatan. Tapi cobaan itu datang hanya sebatas 60% saja. Karena agar saya bisa menanggungnya. Cobaan itu tidak pernah datang melebihi daripada kekuatan saya. Sehingga kalau itu tidak melebihi dari kekuatan saya, maka saya ada berdiri di depan saudara pada saat ini. Karena saya sudah mengalahkan cobaan-cobaan itu. Amin.
Jadi semua cobaan yang datang kepada kita, jangan grogi kalau saat ada cobaan. Jangan stres. Jangan putus pengharapan. Karena cobaan itu kata firman Tuhan, Paulus katakan kepada gereja Korintus, percobaan itu hanya pencobaan biasa-biasa. Tidak ada yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau firman ini kita imani, jadi kalau datang pencobaan sekali lagi sama kita, bilanglah di dalam hatimu, oh pencobaan ini adalah pencobaan biasa-biasa. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Saat ada pencobaan dia mulai menangis. Tuhan bagaimana ini? Saya tidak mampu Tuhan. Saya grogi Tuhan. Tuhan tolonglah saya Tuhan, saya tidak bisa. Oh Tuhan mulai senyum terhadap kita, anakku. Cobaan itu adalah cobaan biasa-biasa. Untuk meningkatkan imanmu. Untuk meningkatkan nanti kerohanianmu menjadi dewasa. Ada orang pula berbicara tadi. Saudara-saudara, dikatakan tadi, di Yakobus tadi dikatakan saudara-saudara, ayat 14, ayat 13 tadi, apabila seorang dicobai janganlah berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Banyak orang menangis, tapi nangisnya tidak benar, saudara-saudara. Tuhan tolonglah. Tuhan yang berikan cobaan ini, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Di dalam Tuhan memberikan cobaan ini kepada saya. Padahal firman Tuhan katakan, cobaan-cobaan itu tidak pernah datang daripada Allah. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini Tuhan tidak pernah rencanakan, saudara-saudara. Tuhan tidak mau mencobai siapapun. Tidak pernah. Tetapi pencobaan itu dikatakan di ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Karena sendiri diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan-pencobaan itu saudara-saudara datangnya daripada diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri lebih banyak. Dikatakan di sini pencobaan-pencobaan itu saudara-saudara datang dari si jahat. Si jahat yaitu iblis mulai memprediksi kita. Mulai mempelajari kita saudara-saudara di dalam segala keinginan-keinginan kita. Maka disitulah iblis masuk saudara-saudara. Keambisian kita lah yang membuat cobaan-cobaan itu masuk kepada kita. Itulah senjata pamungkas daripada iblis untuk mau mencoba kita. Karena cobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi pencobaan itu datang dari si jahat. Sebenarnya saudara-saudara, percayalah. Percayalah dalam firman ini. Iblis itu bodoh, saudara-saudara. Kita katakan sama kawan kita kiri kanan, iblis itu bodoh. 1, 2, 3. Kalau kita sangka iblis itu begitu hebat, padahal iblis itu bodoh. Tidak sehebat yang kita sangka, saudara-saudara. Kenapa dia bodoh? Tuhan itu sifatnya adalah maha tahu. Iblis itu tidak maha tahu. Dia hanya mencoba-coba, saudara-saudara. Sifatnya itu, iblis itu hanya mau mencoba-coba. Karena iblis itu tidak ingin dia orang lain tersenyum, saudara-saudara. Tapi iblis itu sangat senang melihat orang menangis. Maka dia selalu ingin mencoba-coba. Maka disebut itu karena dia selalu mencoba-coba. Itu disebut menjadi cobaan, saudara-saudara. Dia hanya mencoba-coba. Karena dia tidak tahu. Kalau tahu iblis itu bahwa Yesus yang ada di padang gurun itu dia cobai. Kalau dia tahu dia tidak akan menang melihat dia menghadapi Yesus, dia tidak akan mencoba Yesus, tapi dia mau mencoba-coba kepada Yesus, saudara-saudara.
Karena dia tidak tahu, karena dia tidak maha tahu bahwa dia akan kalah. Tapi dia sering mencoba-coba. Di dalam kehidupan kita pun iblis itu sering mencoba-coba untuk mencobai kita agar kita jatuh. Dan untuk mempelajari kehidupan kita, dia sangat serius saudara-saudara. Di mana kelemahan kita, di situ dia masuk saudara-saudara. Oleh karena keinginan kita tadi, oleh keambisian. Kalau di Afrika, ada di situ. Biasanya kita lihat ditonton di televisi binatang-binatang buas, marga satwa yang sangat buas. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5, tidakkah kau tahu engkau bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang mau ditelannya. Jadi dia sangat berusaha. Di Afrika itu kalau harimau mengaum, di hutan belantara, 11 km keliling terdengar saudara-saudara. 11 km terdengar suara yang mengaum. Jadi kalau ada di situ domba, kalau ada di situ rusa, kalau ada di situ binatang-binatang yang sedang berlari, setelah dia mendengar auman daripada singa itu saudara-saudara atau harimau yang mengaum itu, dia mulai lemas. Mulai dia ada dikatakan di dalam hatinya, mulailah dia grogi. Kalau bahasa asingnya saudara-saudara, dia godorun saudara-saudara, ya. Kalau bahasa asingnya godorun, takut, lemas. Jadi dia terawang dari jauh. Oh, dia lihat mana rusa, mana makanan-makanan yang lewat sudah mulai grogi. Itulah yang diterkam. Sudah banyak yang lewat, dia tidak terkam. Tapi setelah dia terawang sudah datang, harus diterkam. Karena dia tahu bahwa dia sudah ketakutan lebih dahulu. Maka dia bisa menerkam. Demikian juga kita saudara-saudara. Kalau iblis itu sudah mulai mau menghantam, membidik orang yang mau diterkamnya. Kalau kita sudah mulai ketakutan, sudah mulai kita grogi, maka iblis itu gampang sekali untuk menerkam kita. Tetapi kalau kita kuat saudara-saudara, tidak mau grogi karena ada iman, karena ada di dalam hati kita iman yang kuat, maka iblis tidak mau menerkam kita saudara-saudara. Amin. Amin. Jadi kalau ada cobaan di mana-mana, di rumah tangga, di anak, di kantor, kesehatan dan begitu, jangan dulu grogi. Berserah kepada Tuhan. Maka setelah kita mulai berserah kepada Tuhan, maka mulailah iblis itu mundur ke belakang. Jadi orang dikatakan tadi di dalam ayat 14 ini saudara, tetapi tiap yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Kita dicobai lewat keinginan kita sendiri. Apa artinya ini? Keinginan sendiri adalah keambisian kita sendiri. Ambisi. Ambisi saudara-saudara. Apa arti ambisi? Ambisi itu artinya keinginan lebih besar daripada kemampuan. Keinginan lebih besar dari kemampuan. Dan karena keinginan lebih besar daripada kemampuan, maka bagaimanapun kita tidak akan bisa mencapainya. Tetapi kita selalu ambisi. Kadang-kala seperti itu kepada kita saudara-saudara. Belum saja kita mempunyai mobil pribadi, kita sudah mulai ambisi. Apalagi mobil yang baru, kita paksakan sehingga kita masuk di dalam jerat, sehingga sering kita masuk di dalam ekonomi yang lemah karena kita masuk di dalam hal yang tidak bisa kita miliki miliki sebenarnya. Karena apa? Karena keambisian. Di situ mulai iblis masuk. Dikatakan kamu masuk di dalam cobaan karena keambisian dan keinginanmu sendiri. Padahal ada ukuran-ukuran orang di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Kalau orang kaya disebut bagaimana sifat-sifat atau bagaimana ukuran daripada orang kaya. Apa ukuran dari orang miskin? Apa ukuran orang-orang biasa-biasa? Kalau ukuran orang kaya, saudara-saudara, apa? Pemasukan lebih besar daripada apa? Kaya itu. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kaya itu saudara-saudara. Kalau miskin, pengeluaran lebih besar daripada
pemasukan. Sederhana, pengeluaran, pemasukan seimbang dengan pengeluaran. Pemasukan seimbang dengan pengeluaran. Jadi apabila pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, ambisi pula kita mau beli mobil pribadi, di sinilah iblis masuk mulai. Cek mobil putih sudah banyak di gereja. Padahal kita pun yang hitam pun belum dapat, saudara-saudara. Oh, orang saya beli dari toko dari Sodom, kita pun bekas pun belum dapat. Sabarlah, sabar. Amin. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Itulah kejatuhan anak Tuhan, saudara-saudara. Itulah kejatuhan anak Tuhan. Selalu ambisius di dalam segala hal. Tidak menakar, tidak mengukur kemampuannya, masih belum sampai bisa mencapai seperti itu. Tetapi kalau sudah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, ya silahkan saudara-saudara. Jadi keinginan inilah, jadi yang dikatakan oleh Paulus tadi kepada Yakobus tadi kepada orang-orang yang dari perantauan ini, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Coba kita baca dulu sebagai analoginya, contohnya saudara-saudara, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Contoh. Coba baca dulu, Bere. Kita baca dulu Kejadian. Pakai mic. Berdiri. Biar kena Eja nanti sebentar. Kejadian 3 ayat 1. Sampai ayat yang ke-5. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Terima kasih. Inilah menjadi senjata pamungkas daripada iblis untuk menjatuhkan Hawa, saudara-saudara. Iblis memakai firman juga untuk menjatuhkan Hawa, orang yang paling disenangi oleh Tuhan sendiri di Taman Eden. Datanglah iblis diam-diam. Karena iblis tadi sudah sifatnya itu jahat. Sifatnya itu selalu ingin mencoba-coba. Jadi kalau dia selalu ingin mencoba-coba, itulah menjadi percobaan tadi. Dia datang mencoba-coba di dalam Taman Eden. Hai kau Hawa, apakah benar kau tidak bisa makan buah yang dilarangkan di tengah kebun ini? Hawa bilang, ya benar-benar. Sedangkan kami jama pun, kami pegang pun tidak bisa. Padahal di dalam firman Tuhan tidak pernah dibilang seperti itu. Jangan pegangnya tidak bisa. Dia tambah sedikit firman Tuhan. Sedangkan kami pegang pun tidak bisa. Oh, datang iblis, dimulai dia belajar, saudara. Karena sering Hawa melihat keindahan buah-buah itu setiap hari mungkin. Iblis memperhatikan keinginannya, keindahannya. Oh, dia sangat hasrat, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 5 tadi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Inilah titik kejatuhan buat Hawa. Dia diangkat hatinya, dia mulai digoda hatinya untuk bisa serupa dengan Allah, saudara-saudara. Dia terima itu suara dari iblis itu. Sekali kamu makan itu buah itu, kamu serupa dengan Allah. Firman Tuhan tadi katakan cobaan yang datang itu diseret oleh keinginanmu sendiri.
Jadi kalau kita menginginkan hal-hal yang tidak bisa kita raih, disinilah iblis mulai masuk saudara-saudara untuk menggoda kita, untuk membuat itu, untuk membuat ini, untuk menghalalkan segala cara dan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal agar itu cita-cita bisa tercapai, menjadi dosa, menjadi kejatuhan. Hawa pun sama saudara-saudara, dia selalu lihat dosa itu saudara-saudara, enak dipandang mata. Dia mengingat bahwa sekali aku makan, aku serupa dengan Allah. Inilah tingkat-tingkat kesombongan itu saudara-saudara. Kesombongan inilah sekali Lucifer saudara-saudara ada di sorga. Dia memimpin pujian, dia memimpin musik. Dikatakan di dalam pelajaran firman Tuhan, setiap pori-pori yang ada di tubuh dari Lucifer, kalau digerakkan semua mempunyai nada. Kalau dia gerakkan indah, suara-suara pujian terhadap Tuhan luar biasa. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan, saat Lucifer naik daun, saat sebagian malaikat-malaikat sudah mengangkat dia untuk mengangkat dia, Bapak Lucifer katanya, Bapak Lus katanya, dia lihat. Tapi ya Bapak Lus, jangan ada di sini Lus ya, Bapak Lucifer maksudnya. Ginilah, kalau Tuhan ada kerajaan di utara, bikinlah kerajaanmu di sebelah selatan. Kalau Tuhan bekerja di timur, bikinlah kerajaanmu di barat. Kamu sudah serupa dengan dia. Mulai Lucifer tergerak atas keinginannya sendiri. Mulai Lucifer tergerak atas keinginan sendiri untuk menyerupai Allah, saudara-saudara. Dia mulai sombong. Setelah sombong dia dijatuhkan dari surga. Masuk ke dalam dunia, dilemparkan. Mulai saat itu kosong musik-musik di sorga saudara-saudara. Amin. Tuhan tidak peduli musik-musik apapun tidak bunyi lagi di sorga. Maka kita diciptakan Tuhan untuk menggantikan ini menjadi kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa? Musik itu pun kalau sudah pemainnya sombong saudara-saudara, dijatuhkan. Bukan pemain musik kita ya. Di sini baik-baik pemain musik semua. Tetapi kalau pemain musik itu sudah mulai sombong, sudah si elek-elek bahasa asing saudara-saudara. Datang karena keinginannya sendiri. Jatuh. Sama dengan Hawa, dia sudah mulai sombong, dia sudah mulai ingin naik daun menyerupai Tuhan. Maka dia memakan buah itu, dia makan buah larangan itu, dia makan enak. Dikasih sama suaminya, mereka terbukalah mata mereka tuh. Kenapa? Terbuka mata mereka saudara-saudara, bahwa mereka mengetahui mereka telanjang adanya. Loh, kok bisa gitu ya? Sebelum mereka makan, mereka tidak tahu mereka telanjang adanya. Tapi setelah makan mereka tahu telanjang adanya. Kenapa tahu? Kenapa? Karena setelah mereka masuk di dalam dosa, kemuliaan Tuhan yang membungkus mereka masih utuh. Masih di situ, maka mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Tetapi setelah mereka masuk di dalam dosa, maka kemuliaan Allah keluar semua. Maka nampak jelas ketelanjangan mereka di mata mereka saudara-saudara. Kadangkala sebelum kita masuk di dalam dosa saudara-saudara, hidup kita masih berhubungan langsung dengan baik dengan Tuhan. Haleluya, begitu. Menyembahku, sembah kau Tuhan. Kemuliaan Tuhan masih membungkus. Tapi setelah dosa itu masuk saudara-saudara, kemuliaan itu dicabut. Maka kita tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Maka kita bersembunyi di balik daun-daunan. Bersembunyi padahal Tuhan tahu. Akibat kesombongan. Akibat keinginan saudara-saudara. Kita baca lagi, dua lagi analoginya. Kita baca tentang profil daripada Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Coba dulu kita. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dengan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sedikit lagi ya. Di sini dikatakan cerita Judas. Waktu Yesus masuk di dalam perempuan yang saat perempuan di waktu dia hidup, ada seorang perempuan memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu ke kakinya. Dia mengurapi dengan rambutnya. Maka datanglah Judas berkata, "Bagaimana ini Yesus ini? Sayang kali lah minyak ini. Kok kalau dijual ini 300 dinar, saudara-saudara. Hari itu 1 dinar harga beras 1 kaleng 1 dinar. Gaji seseorang hari itu 1 dinar 1 hari. Dikatakan 1 dinar pada saat itu adalah 1 kaleng beras. Kalau 300 dinar, 300 kali berapa beras 1 kaleng? 150.000 lah kita bikin dulu ya. 160 kali 300 berapa? Berapa kita kau cepat-cepat berhitung? Kalau hitung itu kali 150, 45 juta. 300 kali 15, 150 ribu, 45 juta kan. Sekali pecahkan, datanglah Judas. Bagaimana Yesus ini salah prediksi ini, sudah salah ini, dipecahkan seharga sebegitu. Kalau dijual diberikan kepada orang miskin, orang sudah mendapat sebanyak, tapi ini dipecahkan begitu saja. Tapi firman Tuhan katakan di sini saudara-saudara, hal itu dikatakan bukan karena memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Judas ini seorang bendahara. Ya, seorang bendahara. Bukan bendahara daerah saudara-saudara seperti gembala kita. Ini bendahara Yesusnya ini, 12 murid-muridnya saudara. Tapi Judas ini selalu memegang uang. Dikatakan dia selalu mengambil sebagian daripada yang dipegangnya itu. Dia korupsi saudara-saudara, dikatakan di sini. Karena dia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bukan karena hatinya yang bersih dikorbankan kepada orang miskin. Dia bukan, tetapi dia mau inginkan uang itu dia simpan. Dia korupsi sedikit-sedikit saudara-saudara. Kalau datang nanti Badan Pemeriksa Keuangan, bisa stres ya. Yesus tahu dia saudara-saudara. Yesus tahu. Dia berkata secantik itu, dia berkata sepura-pura itu, dia karena dia jernih, dia ataupun dia ingin mau memberikan kepada orang miskin, tetapi dia mau mengantonginya saudara-saudara. Karena profil Judas ini saudara-saudara ada filmnya, tapi filmnya ini tidak tertulis di dalam Alkitab kira-kira begini saudara-saudara. Tapi jangan cari di Alkitab nanti, ini sebuah cerita kehidupan sehari-hari yang tidak tertulis Alkitab tapi ada filmnya, tapi filmnya sudah tidak terbit lagi. Datanglah Judas kepada Yesus berkata gini, "Yesus, Guru." Apa Judas? Bodoh kali lah kita guru dalam melayani ini. Kenapa bodoh? Apa kau bilang bodoh kita? Rugilah kita. Jalan kita dari Judea, dari Bethlehem, dari Yerusalem, jalan kaki kita terus capek-capek. Beginilah Yesus katanya guru. Apa Judas? Beginilah. Tapi jangan cari Alkitab nanti ya. Kalau ada yang sakit kita doakan. Kalau pelensa saja, ini pelensa. Seberapa banyak dikasih kita terima aja dah sedikit-sedikit. Ya guru. Tapi kalau besar sudah dia sakit-sakitan ke sana, sudah berobat ke sana, sudah berobat ke sana. Kalau
dikasih banyak, harus banyaklah dia kasih. Seperti perempuan itulah yang 12 tahun itu, pendarahan itu, seketika saja disembuh, tidak kita terima apa-apa. Padahal kita sudah capek jalan-jalan. Datang Yesus lihat-lihat begini. Tapi kalau ada sudah parah penyakitnya itu sudah kembali dari Penang, setengah hartanya bagi kita lah. Wajar-wajar aja lah itu guru, ya. Tapi kalau orang mati kita hidupkan guru, semua hartanya sama kita saja. Itu tidak apa-apa itu. Itu sudah biasa itulah, sudah masuk di akal. Dia selalu pikirannya sama uang, amin. Siapa kira-kira isi pikirannya hanya sama uang saja? Pikiran dia melayani, pikirannya sama uang. Ada di gereja kita di sana, istrinya melayani. Datang suaminya bilang sama saya, Pak Pendeta apa? Beginilah, kalau melayani sintua-sintua, di sana sintua. Di sini tua-tua sidang ya. Kalau melayani sintua-sintua itu begini, dibikinlah uang kesejahteraannya per bulan. Berapa per bulan? Dikasihlah entah 500.000 per bulan. Dari mana uangnya? Ada uang kita. Ya dicarilah dari mana-mana. Harus makan dari apa yang ditabur. Oh, dia pikir berkat-berkat Tuhan itu hanya sebatas dari apa yang ditabur, apa yang dikerjakan. Dia tidak tahu memberkati anak-anaknya, berkati keluarganya, memberkati hidupnya, memberkati segala-galanya. Tuhan itu mampu memberkati saudara-saudara. Amin. Jadi kalau orang ini tidak bisa ambil. Oh, di sini dulu ku taruh, bisa jatuh. Soalnya ada meja sikit gini. Karena hatinya selalu kepada uang. Judas ini saudara-saudara. Ini bahasa Batak, jangan bilang-bilang gitu. Modohodop pesibolis setong tu hepeng rohana saudara-saudara. Ya, iblis sudah ngantuk kalau dibilang uang di sana. Uang, sama aku sebagian, katanya langsung. Oh, hanya uang. Maka saudara-saudara, dia tidak puas lagi melihat pelayanan Yesus. Maka dia datang ke imam-imam besar. Imam besar, apa Judas? Kalau nanti kau serahkan Yesus itu, berapa kau bayar? Oh, damai-damai kita. Kita kasihlah nanti 30 rupiah. 30 rupiah. 30 keping uang perak. Sepakati. Setelah jumpa waktunya di Taman Getsemane, dia cium. Datanglah Yesus berkata, penciumlah Judas kau buat untuk mengkhianati saya. Sampai-sampai gara hanya kepada uang pikirannya. Sampai gurunya pun dia jual saudara-saudara. Apakah ini cobaan itu datang karena keinginan hatimu sendiri? Begitulah kita saudara-saudara, sering keinginan kita sendiri yang menggoda kehidupan kita sehingga kita tidak peduli sama dosa-dosa saudara-saudara di dalam hidup ini. Menghalalkan segala cara dan menghalalkan yang haram, apalagi mengharamkan yang halal agar terciptanya keinginannya sendiri saudara-saudara. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cobaan itu datangnya daripada diri kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Satu lagi analogi karena perjamuan kudus. Kita buka Ayub 1 ayat 1 dulu. Sebelum kita baca, saya terangkan sedikit. Datanglah waktu orang-orang, anak-anak Tuhan ada rapat di sorga. Datanglah iblis itu ke situ dan Tuhan berbicara kepada dia. Iblis, ya Tuhan, bagaimana kau lihat hambaku Ayub itu? Datang iblis berkata, apakah engkau tidak dipuji-puji, dipermuliakan, sebab engkau memberikan harta begitu banyak kepada dia, engkau memberikan anak 10 orang, engkau memberkati kesehatannya. Datanglah Tuhan. Jangan, tidak itu iblis, bukan karena itu. Iya karena itu. Seperti yang aku bilang tahu, iblis itu adalah orang yang bodoh. Bodoh memang dia, tidak tahu saudaranya. Tuhan sudah bilang, bukan karena itu. Saya jamin itu iblis, tidak karena, buatlah, ambillah, habiskanlah semua itu. Pasti engkau akan dihujat. Iblis itu tidak mau tahu. Jadi iblis tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, ingat itu ya. Iblis tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hanya dia mengira-ira saudara-saudara.
Dan iblis itu tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Maka dia selalu berbuat yang salah-salah. Dia selalu berbuat dosa. Karena dia tahu itu dia pasti bertobat. Karena dia tidak tahu. Dia hanya membuat sensasi di dalam kehidupan anak Tuhan. Maka datanglah Tuhan. Kalau itu pikiranmu, ambil semua. Ambil hartanya. Ambil anaknya. Tapi jangan sampai bunuh dia. Ambil, bikin sakit kepada tubuhnya. Sebenarnya sudah coba itu adalah kadangkala diizinkan Tuhan, amin. Tapi bukan Tuhan yang berbuat. Cobaan itu diizinkan Tuhan. Maka datanglah iblis, dia senang hati, dia keluar saudara-saudara. Sambil dia menyanyi-nyanyi kecil, oh sudah luar biasa ini. Dia ambilnya lah hartanya dulu. Kabar dari sini sudah habis sini. Kabar dari sana sudah habis, unta beribu-ribu ekor. Kabar dari sini pada hari itu juga. Dan pada itu juga datang, sudah mati anakmu yang 10 orang itu. 3 anak laki-laki, 7 anak perempuan sudah mati semua. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan sudah mati semua. Hancur saudara-saudara. Hancur. Tapi datang lagi iblis. Bagaimana iblis? Karena engkau memberikan kesehatan oleh dia. Ambil kesehatannya, tapi jangan ambil jawanya. Maka datanglah iblis. Dibikinlah bisul yang begitu parah. Dan dia duduk di tengah-tengah perapian-perapian. Seperti di Tapanuli katakan, di Sirabun, di Tataring. Entah di sini apa namanya itu saudara-saudara. Disitulah dia. Oh menggaruk-garuk saudara-saudara. Dia menderita. Dia sangat menderita. Mungkin cobaan itu datang saudara-saudara, jika Tuhan membuat kita, kadang-kadang kita bisa dalam penderitaan. Tetapi itu bukan pembunuhan bagi kita saudara-saudara. Tuhan hanya menguji kita sampai di mana ketekunan kita. Sampai di mana kita untuk menyaksikan kehebatan Tuhan di hadapan iblis. Maka datanglah istrinya kepada Ayub. Oh Ayub, hinalah ataupun hinailah Tuhanmu itu biarkan ku mati juga. Ikut juga istrinya saudara-saudara tidak setia lagi. Dibilang ibu yang begitu apa itu bahasa Indonesia pemarah atau apakah dari dulu harta itu dari Tuhan sekarang diambil Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam kalimat inilah Ayub menang saudara-saudara. Iblis tidak mampu menghabisi Ayub. Iblis tidak mampu untuk mencelakakan Ayub. Karena apa? Coba baca di dalam Ayub 1 ayat 1. Kenapa? 1 ayat 1. Ya, baca. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi Bere, kita ejak. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Bernama Ayub. Orang itu saleh ya, orang dan itu jujur. Apa dikatakan? Saleh. Dan jujur. Yang kedua, jujur. Ia takut akan Allah. Yang ketiga, takut akan. Dan menjauhi kejahatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara-saudara. Ayub itu bisa menang. Ayub bisa mengalahkan setan. Ayub itu bisa menang dari segala cobaan ujian. Karena apa? Karena dia orang saleh. Amin. Jangan takut menjadi orang saleh. Orang yang begitu indah hidupnya, perjalanannya hidupnya tidak di dalam masyarakat tidak begitu apalah bahasa Indonesianya ya. Tidak arogan lah, tapi dia selalu saleh. Selalu eling, selalu doa, selalu berjalan di dalam di dalam kesalehan. Ayub itu saleh. Orang saleh seperti dua yang di Antioquia itu saudara-saudara. Dia adalah seorang saleh. Yang kedua jujur. Jujur saudara-saudara. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang jujur saudara-saudara. Sedangkan bendahara yang korupsi pun dia mencari menjaga keuangannya orang jujur. Kata firman Tuhan. Dia jujur saudara-saudara. Yang ketiga takut akan Allah. Amin. Takut akan Allah. Sudah banyak anak Tuhan tidak takut lagi sama Allah. Seolah-olah Tuhan tidak melihat dia. Padahal itulah Allah. Dia maha tahu, dia maha melihat, dia maha mencipta. Dia Alfa dan Omega. Dia ada di segala tempat. Itulah Allah, namanya Allah. Dia
takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Inilah rahasia kesuksesan seorang anak Tuhan. Kalau ada kriteria yang apa ini, dia saleh, dia jujur, dia takut Allah dan menjauhi segala kejahatan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan, amin. Hidupnya akan selalu menonjol. Dia tidak pernah menjadi ekor, selalu pemimpin, saudara-saudara, amin. Itulah keberhasilan. Ayo. Iblis tidak mampu, iblis tidak mampan sama dia. Tapi kalau Hawa, tetapi kalau Judas, dia kalah karena keinginannya sendiri. Dan kalau Ayub itu dia menang oleh karena dia masuk di ranah kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita doakan ini firman Tuhan jadi rema yang hidup di dalam hidup kita, saudara-saudara. Agar perjalanan kita selalu mulus ke depan. Milikilah hal-hal yang bersifat saleh, bersifat jujur, bersifat takwa kepada Allah dan menjauhi segala yang Tuhan Yesus